Series berjudul La Palma yang dirilis pada Desember 2024 dengan memiliki 4 episode saja. Menceritakan kisah perjuangan umat manusia menyelamatkan diri dari bencana alam yang sangat mengerikan. Ini Pulau La Palma yang sangat indah dengan pesona bawah lautnya yang sangat luar biasa dan bukit-bukit menjunjung tinggi. Ada sekelompok turis sedang menikmati liburan menaiki perahu kecil. Seorang wanita melompat untuk berenang tanpa menyadari bahaya di bawah sana. Dan inilah yang terjadi. Pada tahun 1949, terjadi letusan di dekat Pulau La Palma, Spanyol, yang menyebabkan serangkaian gempa bumi dan munculnya zona patahan di puncak gunung berapi. Zona ini bergerak menuju lautan. Setelah kejadian itu, penduduk setempat meyakini akan datang bencana lain yang dahsyat. Sebuah keluarga dari Norwegia tiba di Pulau La Palma dalam rangka liburan Natal tahunan mereka. Mereka sudah lama langganan di hotel yang sama selama 7 tahun dan menjadi akrab dengan para staf. Lalu mereka bergegas masuk ke dalam kamar. Anak gadis dari keluarga ini bernama Sarah. Cantiknya hampir mirip dengan saya kalau dilihat sambil merem. Sementara itu, di Institut Geologi di La Palma, para ilmuwan sedang memantau aktivitas vulkanik di pulau tersebut. Mari dan rekannya juga menyelidiki tewasnya seorang turis saat berenang di pulau itu di awal film tadi. Mari menyadari bahwa pemancar yang mengirim data ke komputer tidak berfungsi. Sehingga dia dan rekannya, Haukur, langsung capcus pergi ke gunung untuk menyelidiki. Setibanya di sana, mereka mengambil sampel. Lalu terus menjelajah dan menemukan puluhan bangkai kelelawar yang belum lama mati. Haukur memeriksa udara dengan alat dan menemukan konsentrasi karbon dioksida serta gas belerang yang tinggi. Lalu lebih jauh di dalam gua, mereka menemukan bagian lain dari pemancar yang hancur. Mereka kembali ke fasilitas dan membagikan temuan tersebut kepada pimpinan Alvaro. Mari berasumsi ini mungkin pertanda akan ada letusan dahsyat yang akan datang. Namun Alvaro marah. Dia berkata kepada Mari, sebelum menyebarkan hal ini kepada publik, Alvaro menegaskan bahwa mereka harus mengumpulkan bukti yang kuat dan akurat. Setelah itu Haukur menjelaskan kepada Mari bahwa Alvaro sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan. Karena 3 tahun yang lalu Alvaro buru-buru mengumumkan adanya letusan. Dan itu menyebabkan kepanikan dan evakuasi besar-besaran. Namun letusan yang dimaksud tidak pernah terjadi. Kemudian Mari menyaksikan video tentang seberapa besar tsunami yang bisa menghantam daerah ini dan sangat ketakutan melihat hasilnya. Saat Mari pulang, saudaranya, Eric, menceritakan tentang proyek penyelaman berikutnya. Ternyata penyu-penyu berkumpul di La Palma yang mana ini cukup aneh karena biasanya mereka tidak berenang bersama. Kembali ke keluarga yang berlibur. Di situ mereka melihat banyak penyu sedang berenang bersama, membentuk kelompok. Hal ini membuat semua orang terheran dan khawatir. Sementara itu, Alvaro menemui seorang dokter yang bekerja di kamar jenazah untuk meminta laporan tentang korban tragedi perahu wisatawan. Dokter ini menunjuk foto dan mengkonfirmasi bahwa kulit korban terbakar akibat gas yang sangat panas. Dan mereka menghirup kadar karbon dioksida serta sulfur yang mematikan. Dokter itu khawatir, ini adalah tanda adanya lava. Tetapi Alvaro berpura-pura seolah itu tidak seburuk yang dikira dan bersikap santai wae lah. Di institut, Mari dan Haukur memeriksa hasil tes air di gua. Air itu ternyata kekurangan mineral, yang berarti waktu perjalanannya dari permukaan ke terowongan sangat singkat. Mari menduga retakan itu mungkin mencapai puncak gunung.
Haukur memeriksa gambar topografi dan menemukan bahwa retakan itu berada di tempat yang sama dengan retakan dari letusan tahun 1949. Sehingga memutuskan untuk kembali ke gunung. Setelah berjalan beberapa saat, mereka terkejut melihat retakan itu memang mencapai puncak gunung. Jadi, dengan peralatan khusus, mereka mulai melakukan pengamatan. Di hotel, Frederick merasakan getaran ringan ketika bersantai di balkon. Bersamaan dengan itu, gas mulai menyembur dari tanah di sekitar Mari dan Haukur, sehingga mereka pun segera berlari. Beberapa waktu kemudian, Mari bermimpi tenggelam. Ketika akhirnya terbangun, dia menemukan dirinya di rumah sakit. Alvaro memberitahu bahwa Haukur menghirup banyak gas sehingga harus diinduksi dalam kondisi koma. Sementara para pendaki tidak ada yang selamat. Mereka mulai berdebat karena Alvaro masih tidak mau mengeluarkan peringatan resmi. Alvaro menjelaskan bahwa jika mereka salah lagi, maka orang-orang akan kehilangan kepercayaan selamanya. Di hotel, Sarah mendekati Charlie dan akhirnya mereka pun berbincang. Beberapa waktu kemudian, gadis itu tiba di kota dan menghubungi sang paman, Jens, yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Norwegia. Sarah menjelaskan bahwa dia akan pergi ke Madrid untuk melarikan diri. Jadi, gadis itu meminta uang untuk membeli tiket pulang. Tentu saja, Jens membujuknya untuk tidak melakukan hal itu, dan sangat disayangkan, Sarah malah menutup telepon. Adegan kemudian berpindah menampilkan beberapa waktu kemudian. Sarah sudah berada di dalam pesawat. Dia terkejut menerima pesan dari Charlie. Sementara itu, Mari dan Alvaro menjelaskan semuanya kepada wali kota yang ragu karena takut ini hanyalah alarm palsu saja. Tapi kemudian ilmuwan tetap berusaha meyakinkan untuk mengatur pertemuan dengan pemerintah. Beberapa waktu kemudian, Mari akhirnya bertemu Erik dan mencoba membujuk sang adik untuk kembali ke Norwegia, serta menyebutkan tentang bahaya tsunami. Namun Erik malah salah paham, mengira sang kakak berusaha menyingkirkannya, sehingga terjadilah pertengkaran. Kate ono tsunami nang kene. Mosok. Diomongi kok ngeyel, ndang nyingkrih teko kene. Kowe lek ngapusi aku, katokmu nang omah tak bong kabeh nggo. Lah, mbemu enteng men lek ngomong. Di institut, para ilmuwan melihat peningkatan gempa di seluruh pulau yang menurut Alvaro menunjukkan abu mulai muncul ke permukaan. 3 tahap menunjukkan kemungkinan letusan gunung berapi, emisi gas, abu, lalu lava. Data dari gunung menunjukkan retakan masih meluas. Lalu beberapa menit kemudian, data pun semakin memburuk, sehingga Alvaro meminta timnya untuk memperingatkan semua bandara. Tiba-tiba, letusan abu besar terjadi dan terlihat jelas dari hotel. Sangat disayangkan, pesawat yang ditumpangi Sarah terlambat mendapat peringatan, sehingga langsung terbang ke awan abu. Dan mereka bergegas ke rumah sakit lokal, tempat tim penyelamat membawa para korban yang mengalami luka-luka. Karena tidak dapat menemukan Sarah, Jen pun mulai panik sehingga Frederick harus menenangkannya. Sementara itu, wali kota mengatur pertemuan dengan pemerintah. Setelah perdebatan panjang, mereka setuju untuk memulai persiapan. Alvaro meminta timnya untuk pergi bersama keluarga mereka, sementara dirinya tetap tinggal untuk memantau situasi. Mari memeluk pria itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Beberapa waktu kemudian, ketika pulang, Mari tidak bisa menemukan Erik. Ditambah lagi, ponsel Erik tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Jen dan Frederick
Mereka dihampiri oleh seorang petugas yang membawa daftar penumpang dan menjelaskan bahwa Sarah hilang bersama semua orang di bagian depan pesawat yang meledak. Pasangan itu pun diminta untuk kembali ke hotel sampai ada kabar lebih lanjut. Lalu, ketika kembali ke kamar, alangkah terkejutnya mereka menemukan Sarah sudah ada di sana bersama Tobias dan Arn. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarga, Sarah pergi ke kolam renang dan menemukan Charlie. Sarah mengatakan bahwa pesan dari Charlie lah yang membuatnya turun dari pesawat. Adegan kemudian berpindah menampilkan Mary yang menerima telepon dari Eric, lalu pergi ke bar untuk menjemputnya. Di sana wanita itu melihat polisi yang menangkap seseorang dan bergegas membantu karena mengira itu adalah Eric. Bahkan sampai tidak sengaja memukul seorang polisi, sehingga Mary pun ditangkap. Sebelum mobil berangkat, Mary melihat Eric dan segera memintanya untuk meninggalkan pulau. Keesokan harinya, Eric mengunjungi Mary di penjara. Melihat Mary yang begitu putus asa tadi malam, membuat Eric akhirnya percaya pada penjelasan sang kakak. Dan karena merasa bersalah, dia memutuskan untuk tetap tinggal agar bisa melarikan diri bersama sang kakak. Sementara itu, Jens menerima telepon dari atasannya untuk memanggil semua staf kembali ke kantor. Tim menyaksikan simulasi bencana alam yang akan menghancurkan Kepulauan Kanari, yang bisa terjadi dalam beberapa hari atau yang terburuk beberapa jam. Ini sangatlah rahasia, sehingga mereka harus mulai merencanakan evakuasi warga Norwegia yang sedang berlibur di pulau-pulau tersebut secara diam-diam. Di hotel, Sarah kembali ke kamarnya dalam tangisan. Dia akhirnya memberitahu sang ibu tentang seluruh perasaan serta beban yang terpendam selama ini, dan Jen pun memberikan dukungan penuh. Lalu seluruh keluarga berenang bersama dengan penuh kegembiraan. Sayangnya, momen bahagia itu terganggu karena panggilan Jens yang mengabarkan tentang tsunami. Ia menjelaskan bahwa La Palma bukan prioritas dan kapal-kapal telah dialihkan ke pulau-pulau yang lebih besar. Jens menyebutkan hanya ada satu kapal kecil yang berangkat dalam 20 menit. Jadi, Jens dan keluarga pun diminta untuk bergegas. Sarah mencoba memperingatkan Charlie, tetapi dia tidak menemukan gadis itu di kamar. Dan waktu pun hampir habis. Di luar mereka tidak dapat menemukan taksi, jadi Frederick mencuri sebuah van. Dia langsung tancap gas, melewati orang-orang dan mobil sampai akhirnya tiba di pelabuhan. Namun sangat disayangkan, para pemilik mobil menangkap Frederick lalu menghajarnya. Sementara Jen dan anak-anak diminta segera naik ke kapal. Frederick kemudian memberikan uang kepada pria-pria itu agar membiarkannya pergi dan mencoba bersatu kembali dengan keluarga. Namun semua itu sudah terlambat. Sarah kemudian menghubungi Charlie yang ternyata sejak tadi ponselnya kehabisan baterai. Sayangnya, belum sempat menjelaskan sinyal terputus. Adegan kemudian berpindah ke institut. Komputer Alvaro kehilangan sinyal dari pemancar, dan dia segera menghubungi pihak berwenang untuk memberitahu mereka bahwa tsunami akan segera datang dalam beberapa jam. Evakuasi pun segera berkumandang di seluruh pulau, dan orang-orang mulai panik. Rumah sakit juga harus berhati-hati saat memindahkan korban-korban kecelakaan pesawat. Di saat yang sama, gunung berapi akhirnya meletus. You can have my seat. Media dari seluruh dunia meliput insiden tersebut, menunjukkan rekaman lava yang jatuh, memperkirakan tsunami, dan upaya evakuasi. Orang terus berlari dan panik, sementara Frederick sudah pasrah. Oleh karena itu, dia mengucapkan selamat tinggal sebelum telepon terputus akibat sinyal. Di kantor,
para polisi akhirnya kabur untuk menyelamatkan diri, sehingga Eric mengambil kunci dan membebaskan Mary serta seorang tahanan lainnya. Saat keluar, mereka terdiam ketika melihat ledakan lain di puncak gunung berapi. Frederick mendengar pembicaraan mereka dan memberitahu bahwa tidak ada kapal yang tersisa. Tetapi Eric mengungkapkan bahwa dia masih memiliki perahu yang bisa digunakan untuk pergi ke tengah laut. Ketiganya berlari ke pantai dan menemukan perahu Eric masih ada. Sayangnya, saat hendak pergi, tahanan yang sebelumnya dibebaskan muncul, mengancam mereka dengan pistol. Eric sebenarnya menawarkan melarikan diri bersama, tapi si tahanan begitu tamak sehingga tak ada cara selain melawan. Sangat disayangkan, Eric tertembak dan akhirnya meninggal dunia. Sementara Frederick melancarkan perlawanan dengan memanfaatkan kelengahan si tahanan. Setelah si tahanan tewas, Frederick dan Mary akhirnya bisa pergi menggunakan perahu. Ketika rombongan lain yang sepertinya teman si tahanan datang berusaha naik, Frederick menendang mereka, bahkan mengancam dengan senjata. Sementara itu, James mendengar dari ahli gelombang tsunami bahwa satu-satunya tempat aman untuk bertahan dari tsunami adalah Pulau Tenerife. Tempatnya di sebuah teluk, tapi peluang bertahannya ya nol. James memberitahu atasannya tentang tempat itu, tapi lagi-lagi dianggap tidak cukup baik karena tidak berani mengambil resiko. Di puncak gunung, Alvaro dan Haukur mengenakan pakaian khusus untuk berjalan sekitar gunung berapi dan menyaksikan lava mengalir melalui retakan sambil berbagi anggur. You're crazy, man. No, but it was really good wine. Di bandara, karena tidak memiliki gelang, Sarah memberikan Charlie gelang milik Frederick. Sementara itu, di Pulau Tenerife, tak lama kemudian gunung-gunung mulai runtuh, mendorong air laut dan menciptakan gelombang tsunami. Alvaro dan Haukur tewas dalam proses tersebut. Guncangan terasa hingga ke bandara, membuat semua penumpang pesawat menjadi panik. Khawatir, Jen dan Tobias memutuskan untuk meninggalkan pesawat demi mencari Sarah. Dan tak lama berselang, Sarah dan Charlie sudah menaiki pesawat. Kembali ke Frederick dan Mary. Dengan menggunakan teropong, mereka melihat bahwa gelombang tsunami akan segera mencapai Tenerife. Adegan kemudian berpindah menampilkan Norwegia, di mana atasan Jens sedang bersiap memulai konferensi pers, tetapi dibatalkan setelah mendengar tentang batuan longsor. Jens memanfaatkan keberadaan wartawan untuk akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang tsunami serta membagikan koordinat lokasi aman dan meminta agar semua orang membagikan ke seluruh media sosial. Tak lama kemudian, Frederick menerima pesan tentang koordinat tersebut, sehingga dia dan Mary kembali menaiki perahu untuk mencoba mencapai teluk. Di bandara, orang-orang di dua pesawat terakhir panik saat melihat gelombang yang semakin dekat. Sarah menelpon sang ibu mengabarkan bahwa dia ada di pesawat. Jen tak bisa berkata-kata dan hanya meminta Sarah untuk tetap berada di sana. Di saat yang sama, Charlie menerima pesan teks koordinat dan Sarah segera mengirimkannya ke Jen. Untungnya, Tobias menyukai dan mengetahui cara membaca peta. Sebelumnya, dia sempat menggambar peta Tenerife. Jadi, bocah itu menunjukkan ke seorang staf bandara dan mereka pun langsung pergi ke lokasi aman sesuai titik koordinat menggunakan mobil.
Pada akhirnya, gelombang tsunami saling menghantam sehingga Frederick dan Mary selamat sampai ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, kelompok dari bandara pun datang. Frederick merasa lega, bisa bersatu kembali dengan keluarga sampai dia menyadari siapa yang hilang di pesawat. Sarah terbangun, sekaligus terkejut mendapati diri masih hidup. Sedangkan Charlie masih tak sadarkan diri. Tapi berkat bantuan seorang pramugari, gadis itu pun terbangun. Charlie! Mereka meliput bencana tersebut, menunjukkan kehancuran di pulau-pulau serta di Afrika Barat, Eropa Selatan, dan Amerika Utara. Ini menjadi bencana alam terbesar dalam sejarah umat manusia, dan tentunya mereka harus bahu-membahu untuk membangun kembali. Di Norwegia, Jens dipecat karena tindakannya, dan di rumah dia menunggu dengan cemas kabar dari keluarga. Tak lama kemudian, seorang rekan kerja datang mengabarkannya bahwa ada sekitar ratusan orang yang selamat, termasuk Jen, ditemukan di tempat aman. Ratusan orang yang selamat ini adalah berkat pemikiran cepat Jens. Jadi, kini pemerintah mendirikan camps di sana. Film pun ditutup dengan menampilkan sebuah helikopter yang datang membawa beberapa penyintas dari pesawat termasuk Sarah yang bisa bersatu kembali dengan keluarganya.